Sederhananya, qada adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali atau sebelum manusia diciptakan. Sedangkan hadar adalah ketentuan Allah yang ditetapkan setelah manusia berusaha dan berikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan umur, rezeki, dan kematian manusia. Akan tetapi, manusia diberikan hak untuk menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Jika ingin pandai, ia harus rajin belajar. Jika ingin kaya, ia harus rajin bekerja. Dan jika ingin sukses, ia harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Qada dan hadar adalah takdir Allah yang wajib diimani oleh umat muslim. Beriman pada takdir termasuk rukun iman yang keenam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, yang dimaksud beriman ialah bahwa kamu percaya kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik ataupun buruk. HR. Muslim. Takdir qada merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diubah lagi oleh makhluknya. Sementara hadar masih bisa diubah, selama seseorang mau berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ketika seseorang bersungguh-sungguh ingin mengubah nasibnya, maka Allah akan permudah jalannya. Misalnya orang yang miskin bekerja keras tanpa lelah, kelak ia akan mendapatkan kekayaan yang diimpikan. Semua itu sudah ditetapkan dalam garis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai contoh qada dan hadar, para ulama telah mengelompokkannya menjadi dua macam, yakni takdir mu'allaq dan mubram. Simak penjelasannya berikut ini. 1. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi dokter. Untuk menggapai cita-cita tersebut, ia belajar dengan tekun. Akhirnya ia pun berhasil menjadi dokter. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 2. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan ataupun ditawar lagi ketetapannya. Contohnya yaitu sebab kematian dan ajal seseorang. Ketika ada seorang pengendara mobil berhati-hati dalam mengemudikan mobilnya, ia berusaha agar tidak menabrak sesuatu ataupun terguling ke jurang. Namun usahanya ini sia-sia jika takdirnya dituliskan meninggal dunia karena kecelakaan. Contoh lain yaitu ketika ada seorang pemuda yang ingin bunuh diri, lalu ia menceburkan dirinya ke sungai yang dalam dan deras. Ia terbawa arus dan tersangkut di akar kayu. Kebetulan ada orang yang melihatnya dan ia pun tertolong. Niat bunuh dirinya ini artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.